everyone, welcome back to my channel. Nama aku Sansan. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin itu, video pertama aku di YouTube itu adalah video dimana aku ngebacain cerita Reddit tentang hubungan ya. Hari ini aku akan membacakan cerita-cerita Reddit juga, tapi bedanya kali ini aku bakal ngebacain thread Reddit. Jadi di Reddit itu ada thread namanya What's the creepiest thing you've encountered online? Atau dalam bahasa Indonesianya itu, apa hal yang paling menakutkan yang kamu temui online? Jadi hari ini temanya horor ya. Mari kita mulai ke cerita yang pertama. Oke, jadi cerita yang pertama ini dari user Reddit NW Lolo 5. Ada aja ya nama orang di Reddit. Masuk ke ceritanya ya. Ada orang random umur 30-an yang tiba-tiba chat aku di Facebook beberapa tahun yang lalu dan nanyain kabarku. Waktu aku tanya dia siapa dan kok dia bisa tahu, responnya, apa kamu gak ingat aku? Jangan pura-pura kamu gak tahu aku siapa. Rentenir ini kayaknya. Dan lain-lain ya. Karena aku bingung, aku nge-stalk nih profil dari orang itu. Dan aku yakin dia tuh bukan orang yang aku kenal. Lalu tiba-tiba dia bilang, apa kabarnya? Terus dia tulis nama mama dan kakakku. Terus dia ngomong, apa kabarnya? Nama mama dan kakak kamu. Kok dia bisa tahu? Ini tuh membuat aku ketakutan setengah mati. Karena kakakku tuh sama sekali gak ada di profilku. Jadi kita tuh berdua tuh saling blokir. Haha katanya. Oke, kayaknya dia gak akur sama kakaknya ya. Dan gak mungkin orang ini tahu namaku dari profilku. Tentu saja aku langsung ngeblok orang itu. Pintar. Pintar ya guys. Kalau kalian ketemu orang-orang yang gak jelas kayak gitu, mending blok deh, sumpah. Menakutkan banget. Hari berikutnya tapi aku dapat pesan dari cewek random. Temennya katanya. Oh, temen yang bilang, ini temennya si orang random yang kemarin ya berarti. Dia bilang, tolong buka blokirnya. Dia sayang banget sama kamu. Dia gak bisa hidup tanpa kamu. Orang itu kelihatan berumur 30 tahun saat itu dan aku masih berumur 15. Wih, what? Apa sih? Ini namanya pedofilia ya guys ya. Kok bisa kamu mencintai anak umur 15 tahun? Om. Aku pun langsung blokir temennya juga. Insiden ini bikin aku ketakutan. Nice start ya, nggak terlalu creepy banget. Jadi kayaknya kita ratingnya di akhir-akhir aja ya. Tapi ini nice start, nggak begitu creepy. Tapi emang ya kadang-kadang tuh manusia tuh aneh ya. Suka ngechat yang bikin nakutin gitu loh. Kamu nggak ngerti juga ketemu dia dari mana dan perbedaan umur yang jauh banget kok bisa. But anyway, kita lanjut ke cerita kedua. Let's go! Oke, jadi kita tadi udah baca dari cerita pertama, sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Nah, cerita kedua ini dari user Reddit namanya Pink Kamo 37. Aku punya teman online namanya Mike yang aku kenal lewat temanku di dunia nyata. Aku dan Mike ini jauh lebih cocok daripada temanku dan Mike. Tapi aku juga kutu buku yang kesepian. Mike sangat tertarik membuat situs-situs web dan aku ini masih belajar. Dia bisa menjawab pertanyaan apapun yang aku punya tentang pembuatan situs web. Mike punya banyak webcam di rumahnya yang sebenarnya keren di awal 2000-an. Oke, jadi barang-barang vintage ya. Tapi masalahnya dia katanya tinggal bersama 5 saudara kandungnya. Berarti totalnya 6. Ya. Mike-nya. Tambah Mike berarti totalnya 6. Dan apakah aku pernah melihat saudara-saudaranya di webcam? Tidak. Tapi sebagai remaja yang polos, aku mengabaikannya. Ini berlangsung sampai aku umur 16 tahun. Suatu hari, aku hanya bermain di situs dia dan BAM! Sebuah halaman penuh pornografi anak. Ini banyak
plot twist-nya ya cerita-cerita ini, sebuah halaman penuh pornografi anak-anak. Anak-anak di atas tempat tidur susun, menatap kamera tanpa pakaian dalam. Anak-anak dengan pakaian aneh, banyak anak kecil tuh telanjang. Tentu saja aku pun panik. Orang tuaku juga kan tahu tentang Mike kan, jadi mereka juga begitu lihat itu ya panik gitu loh. Papa aku tuh mulai menghubungi pihak berwenang dan dia tuh ngomong sama polisi soal apa yang aku lihat di webcam itu. Aku nih punya alamatnya Mike. Kita tuh kayak pernah bertukar surat, jadi aku tahu alamatnya dia. Dan tentu saja situs webnya dia. Situs web itu ditutup dalam seminggu dan aku tidak pernah mendengar kabar tentang Mike lagi. Oh my god. Dan itu kayak end of story-nya gitu. Jadi situsnya ditutup, dia nggak pernah dengar soal Mike lagi. Jadi Mike nih dapat hukuman atau enggak? Terus yang anak kecil di rumahnya itu, yang dia bilang adiknya itu yang muncul di webnya gitu tah? Atau ih, 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 orang-orang ya, aneh aja orang-orang di dunia ini ya. Lanjut, kita ke cerita yang ketiga. Creepypasta pendek ketiga ini dari Reddit user namanya Not My Main 33. Aku sedang main Instagram dan mengikuti beberapa akun yang memposting meme-meme aneh. Tapi bukan seperti ini. Oke, meme apa yang ini? Jadi sebelum membaca captionnya, aku langsung kayak nonton video yang dia posting. Sama kayak aku. Aku juga jarang buat baca caption. Langsung nonton video biasanya aku ya. Captionnya mengatakan, itu adalah video yang sangat grafis. Tapi seperti yang aku bilang, aku nggak membacanya sampai setelah itu. Video itu menunjukkan seorang wanita mengenakan sepatu hak tinggi yang sangat besar atau tinggi. Dia menusukkan hak sepatu itu ke mata seekor anjing. Aku nggak suka Aku, ih, jahat. Kenapa begini sih? Aku kalau misalnya ngelihat itu aku bakal langsung nge-skip ya. Dia kayak nusukin high heels-nya loh. Anyway, dia nusukin high heels itu ke mata seekor anjing. Dan ada otak yang keluar dari mulut anjing itu sambil merintih. Sabar loh. Apa? Ada, gimana? Matanya yang ditusuk. Terus ada otak yang keluar. Otakku ngeblank. Lanjut aja ya. Aduh. Anjing itu tuh kayak merintih gitu. Pas kesakitan. Pemilik akun itu bilang dia mengunggahnya untuk menunjukkan bahwa penyiksaan hewan adalah hal yang nyata dan harus dihentikan dan lain-lain. Oke, aku ngerti poinnya ya. Kamu pengen menunjukkan bahwa penyiksaan itu ada, tapi kayak kenapa kamu unggah gitu loh? Kan kayak orang lain yang ngelihat kan kasihan. Maksudnya di media sosial sekarang kan bukan orang dewasa aja ya, anak kecil udah di mana-mana gitu loh. My god. Oh my god. Aku langsung berhenti mengikuti akun itu dan ngeblokir. Good job. Nice decision. Agak aneh ya kelakuan orang-orang ini. Ini nih kayaknya bukan cerita horor ya guys. Ini cerita-cerita kegilaan manusia. Lanjut. Oke, jadi kita sampai ke cerita yang keempat. Cerita keempat ini dari user Reddit, tapi deleted namanya. Oke, lanjut ya. Ini tahun 2016 dan aku sedang bermain League of Legends dengan orang-orang random. Aku pernah dengar ini League of Legends, tapi aku nggak pernah main. Anyway, aku memilih mid lane dan satu pemain lain setelah aku mengunci pilihanku memutuskan bahwa mereka akan mengambil mid lane dan akan mengacaukan permainan jika aku tidak menyerah. Aku tuh nggak main League of Legends, tapi aku main Mobile Legends guys. Nyebelin banget. Nyebelin banget orang-orang kayak gini.
But anyway, kalau kamu tidak bermain League, dalam situasi seperti ini kamu harus bermain selama 20 menit sebelum bisa memilih untuk menyerah. Kecuali tim lawan sangat hebat dan bisa mengakhiri permainan sebelum itu. Jadi karena itu aku ngerasa kayak itu membuang-buang waktuku, aku terus mengolok-ngolok pemain ini sepanjang permainan dan agak toksik. Ini agak toksik sih tapi. Aku ngolok-ngolok pemain ini sepanjang permainan dan dia tuh nggak peduli sampai aku bilang, kamu bisa bermain seperti ini sesukamu, tapi aku mau kamu tahu hal seperti ini tidak akan membuat ayahmu mencintaimu. Oh nggak suka nih kayak gini-gini. Kayak, agak low blow ya. Anyway, lanjut. Itu saja. Aku menemukan luka yang terbuka dalam hidup orang ini dan menaburkan garam ke dalamnya. Ada balasan datang dalam huruf kapital, hampir tidak bisa dimengerti. Dia bahkan tidak bermain lagi, hanya meluapkan amarahnya hanya kepadaku. Aku tuh suka mengejek, tapi ini tuh bukan yang aku inginkan. Aku berharap dia akan berkata, sialan, kamu tuh tidak mengenal aku. Lalu kayak ngabain aku gitu loh. Sebelum, tapi ternyata enggak kan. Makanya kamu hati-hati ya sama mulut kalian atau ketikan kalian, guys, di media sosial. Itu bisa nyakitin orang tahu. Ya aku ngerti lah orang yang ngeselin kan, tapi ngomongin keluarga itu benar-benar hal sensitif ya. That's not nice. Lanjut ya. Sebelum pertandingan berakhir, aku mengakui bahwa aku tuh salah. Itu tuh jelas kayak memicu emosinya dia lebih dari sekedar ejekan dalam permainan. Dan aku minta maaf. Oke, good. Aku mencintai orang-orang dan itu tidak mencerminkan cara aku hidup. Maaf ya, aku ngomong kayak gitu. Aku mencintai orang-orang dan aku mencintai kamu. Jadi setelah itu permainan berakhir. 20 menit kemudian teleponku berdering. Jadi nama teleponnya itu nomor pribadi atau semacamnya. Suara di seberang sana tuh kayak teriak sama aku. Sialan kamu, persetan cintamu. Ya kan. Aku keluar dari League of Legends selama beberapa tahun setelah itu, membuat akun baru dan ini masih menjadi pengalaman online paling menyeramkan dalam hidupku. Jadi ini tuh kayak bukan menyeramkan as in bener-bener hantu ya, tapi lebih kayak ya menyeramkan ya. Aku juga kalau dapat kayak gitu ya horor sih. Oke, jadi sekarang kita udah sampai ke cerita terakhir. Yang ini kayaknya agak lebih panjang dari cerita-cerita sebelumnya ya. Ini dari Reddit user namanya Throw Away for That. Bener ya? Karena throw away 4 that. Jadi harusnya throw away for that. Let's go! Mungkin lebih umum daripada menakutkan, tapi mungkin satu-satunya hal yang terjadi padaku di internet yang masih membekas di ingatanku. Saat aku berusia 15 tahun, kita punya 2 orang berusia 15 tahun sekarang. Cerita yang tadi sama sekarang ya. Saat aku berusia 15 tahun, aku hampir tidak pernah lepas dari layar komputer. Sama. Kecanduan game MMORPG ini. Gimana cara sebutnya? MMORPG. Double MROPG? Gimana ya? Excuse me ya teman-teman, aku nggak main game soalnya. Aku nggak main yang kayak gini aja, aku nggak tahu namanya. Let's just go for MMORPG. Aku menghabiskan sebagian besar masa remajaku online. Menurutku daya tarik utamanya adalah game itu tuh mengalihkan perhatianku dari masalah yang terjadi di kehidupan keluargaku. Benar. Biasanya game tuh kamu lagi sepusing apapun ya, kamu kalau main game kan kayak bikin seneng kan. Jadi itu pasti membuat kamu melupakan masalah-masalah kayak besok kumpul PR tapi aku belum kerja terus main game gitu-gitu. Lanjut. Aku tuh nggak terlalu sosial orangnya, tapi kalau di game ini aku berhasil mendapatkan kelompok teman dekat yang membuat bermain game yang repetitif dan bodoh itu tuh sepadan. Aku jadi sangat dekat dengan seorang pria.
Anyway, aku jadi sangat dekat dengan seorang pria yang mengaku berusia 20-an dan tinggal di negara seberang. Dan segera kami mulai mengobrol di luar game dan beralih ke platform lain. Jadi kami membicarakan segala hal dan hidupnya dia, terus hal-hal kayak betapa menyebalkannya kuliah dan hidupku, dan serta kayak betapa menyebalkannya kelas 9 dan tidak ada yang menganggapku serius meskipun aku tuh sangat dewasa untuk usiaku. Aku juga berpikir kayak gitu waktu aku umur segitu ya. Satu hal mengarah ke yang lain dan aku akhirnya suka dengan pria ini. Dia mulai membicarakan video call, mendesakku untuk menggunakan uang sakuku yang sedikit untuk menabung dan membeli webcam. Kemana arahnya ini? Perasaanku gak enak. Aku tuh dulu remaja yang bodoh. Nah ini kalau misalnya kita kalau ketemu cerita dan dibuka dengan aku tuh dulu tuh bodoh banget, berarti berakhirnya gak happy ending guys. Ada yang terjadi. Aku tuh meminjam webcam dari teman biar aku tuh bisa video call sama dia. Demi cinta aku rela. Panggilan pertama beberapa kali tuh cukup normal, canggung tapi ya, cuman ya normal gitu loh. Ternyata dia terlalu miskin. Kuliah itu mahal untuk membeli webcam. Jadi video panggilan kami satu arah, tapi dia punya mikrofon. Satu arah tuh gimana ya? Berarti cuman aku doang yang ada videonya. Berarti dia nggak ada videonya, gitu. Kok sas? Oke, tapi dia punya mikrofon, jadi dia bisa ngomong, tapi dia nggak punya videonya gitu ya. Pada titik ini tuh aku tuh udah jatuh cinta sama dia. Karena dia tuh memperlakukan aku ini seperti orang dewasa yang aku inginkan. Wow, nggak enak ya. Jadi aku tuh tidak merasa aneh sama sekali. Karena aku itu dilihat kayak orang dewasa. Impian semua remaja pada umur segitu ya. Akhirnya hal itu berkembang hingga dia memintaku untuk melepas baju dan BH-ku buat dia. Kan aku udah tahu. Pasti aneh jadinya. Aku melakukannya. No judgment ya, lanjut. Karena selain bodoh, aku juga sangat terlindungi dan polos. Jadi pertama kali aku melihat pornografi itu adalah 2-3 tahun kemudian. Jadi waktu dia buka baju itu, dia tuh gak tahu soal pornografi ya berarti. Setelah itu dia mulai mengirim pesan teks yang vulgar ke aku. Hal-hal detail tentang apa yang bakal dia lakukan kepadaku. Di mana dan dengan apa dan lain-lain. Lanjut. Sangat detail ya di ceritanya. Aku rasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah paparan pertamaku terhadap hal semacam itu. Di luar adegan-adegan film ya, di mana mereka merangkak di bawah selimut dan semuanya menjadi gelap kan. Biasanya kan kalau di film-film kan kayak gitu kan cuman kayak sepotong doang dan emang nggak full gitu loh. Dia juga mulai menyarankan agar aku menabung dan kayak atau enggak meyakinkan orang tuaku untuk memesan tiket pesawat ke seberang negara agar kita tuh bisa bertemu secara langsung. No, enggak. Aku berharap orang tuamu enggak ngasih kamu ya. Dan dia juga secara eksplisit bilang apa yang akan dia lakukan ke aku waktu aku sampai di sana. Aku ngerasa nggak comfy banget baca ini. Oke, lanjut. Aku tuh mulai ngerasa takut. Pintar, iya. Rasalah takut ya. Aku mulai ngerasa takut dan aku tuh bener-bener di titik ini tuh aku udah gak nyaman. Karena dia tuh bener-bener kayak ngenekan aku untuk ketemu. Jadi aku kayak mencoba buat
ngeberhentiin semua obrolan kita dengan dia, obrolan kita, bukan aku ya, menghentikan obrolan menghentikan obrolan dia yang dicerita. Anyway, menghentikan obrolan dengan dia secara rutin dan menolak permintaan video chatnya. Setelah beberapa hari aku tolak dengan maaf, aku harus pergi. Dia mengirimkan pesan panjang di mana dia kehilangan kendali dan menuduhku menggoda dia. What? Serta dia mengkritikku habis-habisan untuk segala hal. Semuanya tuh pokoknya salahku. Tapi akan baik-baik saja kalau aku mulai berbicara lagi dengannya. Manipulatif. Aku pun memblokirnya. Pintar. Lanjut. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan di telepon rumah dan papaku tuh ngasih teleponnya ke aku. Suara di ujung telepon itu tuh udah pasti dia. Saking kenalnya aku, karena aku pernah mencintai dia. Anyway, yang serius Ella. Sejauh yang aku tahu, aku nggak pernah kasih tahu dia detail tentang tempat tinggalnya aku. Selain kota ya. Dan tentu saja nggak sama sekali nomor telepon rumah aku gitu loh. Tapi di sini tuh dia ngasih tahu aku alamat dan nomor teleponku. Dia ngancam akan ngasih tahu orang tuaku dan ngeposting foto telanjang foto telanjang itu kalau aku nggak ngelanjutin obrolan sama dia. Aduh, emang ngeri ya, manusia ini kadang lebih ngeri daripada setan emang. Aku nutup telepon, ngeblokir dia dan ngehapus dia dari kontak serta segala hal lain yang aku tambahkan. Dia terus tuh nelpon setelah aku ngeblokir dia. Tapi aku nggak pernah ngikutin ancamannya. Pintar kamu, pintar anak mama, pintar. Dan akhirnya panggilan-panggilan itu berhenti. Dan that's the end of the story. Oke, good job ya. Aku ngerasa kamu pinter sih, karena biasanya banyak orang-orang tuh yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu udah mau berhenti, biasanya mereka ngancem dengan segala, pengen ngeposting fotomu yang enggak lah atau apa gitu ya. Menurutku mending berhenti aja lah. Berhenti aja, nanti juga dia bakal capek-capek sendiri gitu, daripada kamu menghancurkan dirimu lebih jauh ya. So this is a very good decision gitu guys. Rating dulu ya. Yang cerita pertama ini cerita dari NW Low ini, orang random umur 30 tahun yang tiba-tiba chat aku ini. Nggak semengerikan itu. 2 out of 5. Tapi ngeri ya? Ngeri nggak jadi. 3 out of 5. Karena stalker itu mengerikan. Itu agak ngeri. Cerita kedua dari Pink Camo 37 ini. Teman online namanya Mike ini. 5 out of 5. Oke. Aneh. Terus cerita ketiga dari user not my mind 33 yang main Instagram dan ngikutin meme ini. Ini sebenarnya nggak menakutkan sih, maksudnya, tapi nggak se-plot twist itu, tapi karena menakutkan ya, aku bakal kasih 3.5 out of 5. Lanjut, cerita keempat dari user deleted. Yang League of Legends ini 1 dari 5 karena itu salahmu sendiri. Ya itu salahmu, kan sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Oke, dia ngeselin, tapi ya salahmu tetepan. 1 dari 1, bukan out of 5. Kenapa hari ini aku ngomongnya banyak pincangnya sih? Anyway, cerita terakhir yang paling panjang itu aku bakal kasih 4.5 out of 5 karena kayak happy ending ya sebenarnya. Kan dia nggak semengerikan kayak punyanya yang tadi yang kayak situs web yang ada anak-anaknya itu, kan kita nggak tahu sebenarnya anak-anaknya kayak gimana. Kalau ini kan happy ending, jadi oke lah, 4,5 dari 5. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, udah dengerin cerita-ceritaku. Menurut kalian cerita mana yang paling mengerikan dan bagaimana pengalaman horor kalian yang kalian temuin di media sosial? Silahkan komen di bawah. And I'll meet you on the next video. Love you. Bye bye.